kalau nggak kerja nggak dapat duit. Apalagi aku kan orangnya gampang teralihkan. Waduh, kantor berisik, nggak produktif, terus kucingku juga kelahiran butuh diperhatiin gitu loh. Waduh. Jadi ya langsung ya udah WF aja gitu. Tapi kucing nggak ganggu ya pas WFH ya? Nggak ganggu dong. Oke, wah ini kita udah lama nggak ketemu, sekalinya ketemu malah di ini ya, Ranger Stock ya ini sama kalian nih. Udah berapa lama sih kita nggak ketemu nih? Udah setahun lebih. Setahun lebih ya, ini pokoknya sejak pandemi nih ya, sejak ya WFH itu kita jarang ketemu gitu. Kayak nggak sengaja nggak sih? Tadi aku lewat sini kan, tahu-tahu disuruh masuk gitu. Oh, disuruh masuk, sini, bahas ini ngobrolin ini. Kayak nggak tahu mau bahas apa sih ini kita. Oh ya, nah ini kita membahas itu sih, apa? Mental health ya, kesehatan mental itu di masa pandemi gini lah ini, udah hampir 2 tahun lah ya, jadi ya pasti ada efeknya kan ke kalian gitu. Oke, tapi bentar, sebelum kita masuk itu mulai, mungkin bisa kenalan dulu nggak sih? Boleh. Biar yang dengerin tuh kenal gitu sama ini suara-suaranya merdu siapa sih gitu. Oke ya, pemulai dari aku lah, ini namaku Mirza ya, di Nia Ghoster sebagai SEO content writer. Nah, udah sejak November 2019 lah. Nah, terus monggo. Aku Imas, SEO content editor. Udah hampir 3 tahun di Nia Ghoster. Senior nih, senior banget. Ya gitu, mungkin saya Iya, kalau aku Ayub di Nia Ghoster jadi data engineer. Deh. nggak usah grogi mas. Nah ini kan biasanya ya WFH, WFO itu diasosiasikan gitu dengan introvert dan extrovert gitu. Nah kalian gitu masuk tim mana nih? Aku jelas introvert sih. Aku introvert juga sih. Introvert sih. Tapi aku WFH. Iya, tapi kamu WFH ya. Nah, kamu introvert? Jadi ada hubungannya nggak? Katanya sih ada, katanya kalau WFH itu lebih nyaman gitu. Kalau introvert lebih nyaman WFH gitu. Katanya sih gitu ya. Kalau aku sendiri sih ya juga introvert sih. Tapi aku kalau untuk tim sih aku dua-duanya udah pernah ngalamin sih. Ya siapa sih nggak pernah ngalamin dua-duanya? Netral. Iya, maksudnya selama pandemi gitu loh. Iya. Kalau kalian gimana nih? Apa tim WFO, WFH? Iya, kalau introvert atau WFH, kayaknya kalau sama yang dibilang Mbak Imas tadi, emang ngaruh ya? Kayaknya nggak ngaruh juga karena kalau di WFO kan orangnya juga dikit gitu. Jadi nggak ada bedanya sama di rumah. Iya nggak sih? Bisa jadi, cuma kan kalau yang gue baca-baca gitu loh, kalau introvert kan lebih suka sendiri, lebih suka yang enggak, maksudnya mereka ngecas energinya dengan sendirian gitu loh. Sendiri, ya benar. WFH itu kan ya basically sendirilah ya walaupun kalau di kos ya, kalau di rumah kan yang sama aja rame pada hari itu ya. Nah itu. Tapi kalau ngomongin WFH, WFO ada sih efeknya ke mental pasti. Pasti ada. Pasti ya? ada. Pasti ada. Kayaknya aku pernah baca-baca gitu ada namanya cabin fever apa ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Pernah dengar kan? Jadi kelamaan di kamar gitu atau rumah jadi nggak keluar-keluar. Bukan demam juga sih, kayak cemas, gitu. stres. Terus kamu tidak termotivasi kerja. Waduh. Kamu cuma tidur-tiduran, ngurusin kucing mungkin. Terus apakah Mas Ayub itu pernah ngerasain itu atau kalian mungkin ngerasain? Udah? Iya. Ya pasti sih, apalagi kan udah jalan hampir 2 tahun ya pandemi, pasti walaupun di awal kita milih buat WFH gitu, kita dapat privilege buat kerja di rumah, tetap kan ada efeknya ya, kita jarang ngobrol sama orang, terus nggak bisa kemana-mana, lihat komputer paling. Terus, lihat layar, pasti kan pedes mau ipate ya kan. Iya, tapi menarik sih, caranya gimana Mbak? Kalau maksudnya kan Mbak Imas pernah ngerasain kayak cabin fever gitu. Nah buat apa ya? Avoid itu atau kayak ya sebenarnya kayak WFH itu ini nggak sih isinya tuh trial and error gitu loh buat memperbaiki mental health. Waduh, itu. Contohnya. Jadi aku nyoba banyak hal sih, olahraga tiap hari, zaman clothing eksis gitu viral, terus nyoba nge-gym, terus nyoba meditasi, nyoba ngumpulin batu. Ngumpulin batu?
kayak koleksi kristal gitu loh, kayak nyobain semua hobi yang selama ini nggak kepikiran aja. Kepikiran ya, coba aja karena hobi yang sebelumnya kok lama-lama bosen, lama-lama gitu sih ya. Ya sama sih aku dulu juga gitu ya, sampai pas WFA dulu pindah-pindah ruangan gitu. Di kamar, di ruang tamu, di depan. Asal jangan ke di kamarnya belakang. orang lain ya. Waduh, enggak itu mengganggu ya itu. Terus sampai benar-benar pindah-pindah itu untuk cari suasana itu. Yang penting masih di dalam rumah gitu. Ya, sama sih. Aku awal-awal pandemi juga gitu sih. Gimana? Cuman pindah 1 meter aja udah beda rasanya. Udah langsung, Iya, wah, udah this fresh is new, gitu. Iya, this is new. amazing. Iya. Tapi begitu udah pindah semeter habis, pusing lagi. Makanya WFO. Oh, jadi itu Mas Sayup yang memotivasi untuk WFO karena meterannya udah habis. Meternya udah habis, karena rumahnya juga sempit kan. Terus akhirnya aduh nggak ada meteran lagi. Iya. Terus WFO gitu. Nah, ini kan tadi ngomongin apa ya kebiasaan kalian pas awal-awal pandemi gitu. Pas pandemi sampai gonta-ganti gini-gini sampai pindah-pindah meteran gitu kan ya itu. Tapi kalau misal apa yang paling kalian rindukan gitu sebelum pandemi apa sih? Nah, aku pribadi sih ya itu jalan-jalannya itu kan, misalnya traveling kemana, iya. sama teman-teman ngobrol-ngobrol kan itu. Nah, kalian gimana tuh? Aku bebas makan di Warmindo sih. Oh iya, itu bener Mas. Salah satunya. Bisa dining di mana aja. Dine-in di gitu. mana aja. Nah, itu kan sekarang yang susah kan. Harus Grab, Gojek. Boleh ngikutin Grab, Gojek. Mahal ya, kalau nggak ada promo mahal ya. Mohon kasih promo dong, Rem. Sponsor yang promo. Itu yang paling di dunia itu yuk makan Ya, salah di satunya Warmindo. itu. Terus yang kedua ya kumpul-kumpul mesti. Ngumpul di Warmindo lah ya itu. Ngumpul di Warmindo atau ngumpul di kantor. Ngobrol. Enak banget itu. Ya gitu sih kalau. Ya secara umum sama sih, karena hiburan tuh makan. Jadi wisata kuliner tuh jadi lebih enak kan Iya, sebelum pandemi ya. Dan Sekarang wisata kulinernya pindah ke HP ya. iya, terus nggak jadi beli. Kadang sampai berarti setengah jam sejam tuh ini udah lah bosan Ya, nggak? terus rumahnya Bintangnya kumat. jelek gitu. Terus maknya kumat. Terus akhirnya rebahan aku nggak jadi makan gitu. Ya, sih bener sih dulu kan kalau kita makan di tempat kan bisa ngerasain apa sih vibe-nya, atmosfernya gimana. Kayak kan kadang beberapa tempat kan jual atmosfer gitu ya. Iya. Nah, kalau kita udah kerja di rumah, makan di rumah, tidur di rumah. Jadi ya maklum sih bosnya. Atau kita bisa makan di rumah tapi buka laptop sambil lihat. Ya, tapi matanya capek. Apa aja kan hiburannya jadi kerja lihat layar, selesai kerja lihat layar lagi. Apalagi kalau pas lagi makan lihat video terus ding ada Slack. Aduh. Mangane kok kayak rasanya jadi pahit gitu ya kan gitu. Ini tasnya udah keluar belum itu kan ya enggak gimana. Kalau apa sih efek gitu kalian ngerasain nggak sih? Misalkan sebelum pandemi mungkin everything is fine kayak sehat-sehat kayak nggak ada problem lah. Terus tiba-tiba pas pandemi kok kayak mbah-mbah gitu kayak punggungnya sakit kayak apa? Iya sih, terutama aku kan suka olahraga kan, futsal kayak gitu kan, butuh banyak orang kan. Nah itu yang udah hampir 6 bulan atau setengah tahun. Tapi tadi Mas saya bilangnya WFO. Iya, kan pas akhir-akhir, aku terakhir futsal tuh ini, Desember 2020 yang pas nggak ada ini, belum ada Delta. Oh, ya. Itu kan masih buka tuh futsal, enak, masih bisa futsal, masih seger gitu. Nah sekarang udah jarang olahraga kan. Terus efeknya? Fisiknya jadi gampang capek, Boyoan. terus kurang apa ya, tidur tuh kadang nggak bisa cepet gitu loh. Oh, sampai jam berapa? Jam 1 jam. Jam 1 pernah, jam 12. Nah, aku sendiri sih ya sih apa lebih ke boyok sih ya. Boyo itu apa bahasa Indonesianya juga? Boyok ya faktor back pain lah ya. Back pain. Back pain gitu, lebih ke back pain ini. Jadi sering apa tuh ngolesin counter pain, nyebut merek nggak apa-apa. Ya ngolesin. Koyo ya. Koyo itu pernah itu ada cerita lucu pakai koyo pedas. Panas banget gitu, aku sampai ya ampun pengen nangis gitu. Terus tak lepas sampai aku les-lesin air gitu, aduh enak banget itu. Ya itu sih, jadi mungkin nggak tahu ya efek kelamaan duduk atau ya mungkin kombinasi ya kelamaan duduk, kurang olahraga dan lain sebagainya. Jadi Badminton juga udah ini kan. ya dulu kan sebelum pandemi sering badminton ya tiap minggu kemis gitu, jadi kan gerak kesana kemari. Mbak Imas apa efek mungkin fisik? Kalau fisik nggak terlalu sih, karena aku pasti sempetin olahraga. Cuma mentalnya agak kena ya, goyang gitu. Agak goyang.
kadang-kadang kita bisa kerja tuh, tapi itu kayak nggak passionate gitu nggak sih? Terus ngerasain kayak ya udah kerja aja. Ya kurang semangat, capek, mungkin kayak uring-uringan gitu nggak sih kalau? Iya, ini level gitu lah ya. Iya. Kalau ngomongin masalah kerja aku juga pernah sih. Pas WFH, jam kerja itu bisa apa ya molor itu loh. Nggak tahu kenapa. Sampai jam setengah 11 malam pernah. Gila. Mulainya padahal pagi. Pagi ya. Mungkin karena dikit-dikit rebahan. Waduh lah itu mah. Relatable Sendiri itu. Nah itu kan masalah produktivitas kan jadi. Iya, relatable sih itu. Dikit-dikit. Pokoknya ada, capek dikit rebahan. Nah ini kan ada tim WFH dan WFO ya, ini karena termasuk kita dikasih kebebasan untuk memilih kan ya, privilege dari niaga user gitu ya, makanya ini Mas Hayub milih WFO dan Mbak Imas tetap stay WFH gitu, walaupun dibolehin untuk WFO tapi tetap stay WFH. Nah ini itu alasannya apa sih kalian kok milih itu gitu, WFO atau WFH? Mungkin dari aku dulu ya. Karena aku sebelum ada pandemi itu milih remote kan, Niaga Oyster memang ada opsi remote kan. Dan aku ingat November tahun 2019 aku tuh pernah kayak bikin story gitu kayak ya Allah pengen remote selamanya, terus dikabulkan. Tidak tahu ini anugerah atau musibah gitu kan. Jadi ya satu sisi aku seneng sih bisa dapat privilege untuk benar-benar WFH. Karena kalau remote sebelumnya terbatas ya, kayak kita nggak bisa setiap hari kerja dari rumah. Benar, seminggu sekali itu tetap harus ke kantor. Nah, di sekarang kan bisa WFH dan aku sadar itu privilege karena nggak semua orang dapat kesempatan buat itu, gitu. Tapi bisa WFH dan kerja produktif itu juga privilege, gitu kan? Karena nggak sedikit teman-teman yang ngeluh tetangganya lah, keluarganya lah, pokoknya kondisi rumah nggak kondusif, dan aku merasa ya aku salah satu yang beruntung karena aku bisa kayak mengkondisikan tempat kerjaku tuh enak gitu lah. Gitu. Jadi minim distraction lah ya, dan memang bisa menunjang produktivitas ya nggak sih? Kalau saya Iya, aku WFO karena WFH aku tidak bisa mengkondisikan rumah. Berkebalikan ya, berkebalikan banget ya. Privilege-nya WFO ya, kalau dari aku sih ya, kalau kerjaanku kan data nih, jadi butuh koneksi yang agak cepat. Oh iya. Jadi kalau misalnya mati lampu atau kalau yang pakai satu provider tertentu yang sering mut-mutan gitu kan. Yang udah terkenal ya. Nah itu kadang ini suka, salah satunya tadi karena bisa molor itu ya karena kadang pemadaman, kadang internet lemot kayak gitu, bisa sampai malam. Nah kalau di kantor ini kan mati listrik ada genset. Terus kalau misalnya wifi mati ada IT support. Oh iya, tetap nyala terus dan ngebut lah ya. Benar. Jadi kerjaan tetap lancar. Itu sih. lebih ini juga nggak sih Mas, work life balance-nya terjaga gitu? Bisa. Ya kan ketemu teman-teman juga kan, walaupun nggak banyak ya, tapi ya lumayan lah buat ngobrol-ngobrol kan. Nggak lembur-lembur lagi juga nggak sih kalau misalnya? Iya, paling 5:30 udah pulang. Mulainya jam berapa itu? Jam 11 itu? Iya, mulai pagi lah jam 9 paling. Jadi emang benar-benar ya kayak sebelum apa ya, pandemi ya, malah hitungannya kayak gitu. Mirip-mirip nggak sih? Bedanya apa itu? Misalnya WFO yang bedanya kalau sebelum pandemi, kalau di kantor kan banyak banget tuh orang. Kadang ngobrol dikit aja ini keganggu kan. Nah kalau WFO sekarang kan orang nggak banyak tuh. Jadi lebih fokus aja sih. Lebih fokus, terus kerjaan lancar, jadi ya OKR kayaknya selesai. Mantap. Kalian maksudnya? Kalau kamu gimana? Nah, Ya kamu kan udah ngerasain dua-duanya kan. Privilege-nya 2 tuh. ya kalau aku sih ya udah ngerasain dua-duanya gitu ya. Jadi ya kisah ceritanya kayak hampir mirip Mas Hayub sih dulu. Jadi awal-awal memang pandemi, terpaksa di rumah kan, tapi ya lama-lama ya karena masalah dari internet nggak bisa produktivitas dan keganggu lah ya kan, satu rumah itu pada di rumah semua kan, adik, bapak, ibu, wah itu apalagi adikku yang paling kecil tuh sukanya ganggu kan, mungkin bosen terus ngajak main kakaknya itu ya kan, keganggu juga kan, apalagi ibu juga itu
ini, meeting terus gitu kan ya. Biasalah ya ibu-ibu gitu kan dikiranya, ini jemuran diangkati, diasai itu kan normal lah ya. Jadi ya oke awal-awal nggak apa-apa kan lama-lama kayak itu mengganggu flow kerjaan gitu. Terus akhirnya pas kantor ngasih pilihan gitu, bisa nih WFO, oke siap langsung cus balik lagi ke Jogja kan. Dan akhirnya WFO berapa bulannya kok? 4 bulan mungkin. 4 bulanan, nah terus habis itu WFA lagi di kos itu karena kucing sebenarnya. Kenapa kucingnya Mas? Iya, kucingnya itu melahirkan gitu ya kan masih kecil-kecil tuh harus diawasi kan jadi kayak gitu. Jadi ya gitu sih. Sebenarnya itu alasanku dari WFO. Terus mungkin ya WFO udah mulai apa ya dulu pas kantor juga ada pembangunan sih. Jadi Oh iya, rame ya. sih, pas apa sih pembangunan sih? Pembangunan ini kan? Oh iya, studio sama Yang kita tempatin. sama apa itu yang depan belakang basket itu kan ya. Oh iya. Sama itu juga kan jadi ya wes lah sekalian. Jadi pas itu momennya sudah pembangunan pas kucing melahirkan jadi wes lah. Tak WFOC gitu. WFHC gitu. Udah nggak mau WFO lagi berarti? Sepertinya mungkin explore mungkin bulan depan pas kucing udah agak besar mungkin bisa. Semoga cepat besar. ya nggak bisa cepet-cepet nggak proses. Pertimbangannya unik sekali. Iya, Pertimbangannya unik sekali. Jadi tapi itu juga kalau dikaitin ke mentalnya juga bisa nggak sih? Maksudnya kan kucing itu kan bisa itu ya buat hiburan gitu kan untuk apa serotonin kita gitu loh bisa untuk ngeliat kucing gitu kan. Jadi ya membantu lah menghilangkan Kucing itu nggak ganggu ini tiduran di keyboard. Oh itu biasa itu. Ketik. Kemarin Mbak Anis itu apa kucingku duduk gitu udah ngetek aku tinggal ke toilet ngetek gitu. Dislike. Untung nggak di grup yang rame gitu ya kan. Untung cuma itu ya biasa lah itu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Berarti udah saatnya break gitu. Kalau kucingku udah ya oke. Time for break gitu. Rebahan dulu. Terus lupa sampai besoknya. Ya. Tapi kucing tuh kayak paham itu ya. Iya. Apa jam biologis manusia. Jadi kalau kita lembur tuh kayak lembur lagi. Mbok yo leren sih itu ya kan leren kerja terus kerja tipes nanti kan ya. Gitu. Gitu sih kalau aku. Nah terus oh ya apa? Kan selama WFO ini WFA lah ya maksudnya selama pandemi kan juga kantor bantu ngasih itu kan ya support ya. Oke, kalau ngomongin soal privilege yang dikasih kantor, terutama device. Nah itu kan awal-awal aku WFH nih. Itu aku cuman bawa 1 laptop doang. Nah karena kerjaanku nih kan kadang coding kan butuh 2 layar nih. Nah itu di-provide sama kantor. Bener-bener itu bantu banget sih monitor apa namanya LCD itu. Jadi aku kerja pakai 2 layar lebih enak gitu. Jadi nggak pindah-pindah tab kan biasanya kan capek kan. Itu pas masih WFH dulu. Dulu pas WFH. Terus selain itu dikasih apa lagi? Selain itu, oh ya laptop dulu. Dulu laptopku bukan sebagus sekarang sih. Dulu masih. Ya walaupun sekarang masih enggak ini kan, bukan Mac kan. Kode. Ya tapi at least lebih ini sih, kayak lebih proper aja daripada dulu. Oh iya. Jadi emang apa kantor ngasih lah ya itu untuk mendukung produktivitas. Mendukung yang produktivitas. WFH gitu. Jadi walau mau di kantor atau di rumah, sebenarnya kalau produktivitas asalkan ada device yang mendukung. Ya. Bisa membantu banget lah ya. Gitu sih. Nek Mbak Imas gimana? Iya sih, aku dulu waktu awal-awalnya cuma laptop aja kan, tapi terus aku minta kayak Mas Ayub tambahan layar. Jadi kalau ngedit itu biar cepet gitu loh dibandingin sama referensinya. Ya, ngaruh banget sih device buat produktivitas. Kalau kamu sendiri gimana? Setelah WFH fasilitasnya beda apa sama? Kalau dulu pas WFH aku belum butuh layar sih ya. Masih 1 gitu nggak apa-apa loh. Tapi dikasih headset sih. Maksudnya sekolah headset juga dikasih gitu loh. Headset ya. Jadi ya lebih dan headsetnya yang ya menurutku lumayan gitu. Jadi bisa ngeblok ya walaupun nggak 100% tapi bisa ngeblok suara dari luar gitu loh. Jadi aku dengerin musik atau apa gitu bisa ngeblok. Jadi bisa ya bantu juga secara nggak langsung bantu produktivitas itu. Itu pas WFH. Tapi pas WFO ya dapat juga itu monitor gitu juga. Aku minta monitor 2 kan di kantor banyak tuh monitor tinggal boleh nggak ambil ini boleh gitu ya pasang aja ya udah
langsung bisa 2 gitu. Ya dan ya membantu sih, terus aku kok nggak dari dulu aku 2 monitor gitu. Jadi ya emang dikasih tuh. Terus pas WFH lagi kan WFH karena terus nih juga dikasih kursi gitu, kursi kantor gitu. Jadi Meja sekalian. meja enggak sih, meja aku dulu pernah minta tapi habis. Sisanya yang meja gede-gede itu kan ya kosku kan nggak muat kan, yang meja kecil-kecil itu udah habis kan. Ya udah jadi kursi aja kan enak ya, kursinya misalnya bisa dinaikin turun, terus fleksibel sandarannya gitu. Jadi yang boyokku yang aku mention tadi kan ya better lah ya gitu. Berarti awalnya pakai kursi yang di ini ya, di lantai itu. Pernah aku gonta-ganti di lantai pernah, terus kursi yang biasa kayu itu juga pernah, terus kursi yang kayak apa sih yang di nikah-nikah itu yang kursi ada busanya. Citos. Ya apalah kursi apa itu istilahnya. Nah, yang itu merah-merah itu kan. Itu juga pernah kan ada di kosan kursi itu ya pernah. Tapi ya emang paling nyaman yang kursi yang emang khusus kerja ini sih. Jadi bisa disesuaikan dengan mejanya gitu dan bisa muter-muter itu kan. Tapi kan itu tadi fasilitas yang fisik gitu ya. Nah kalau buat teman-teman sendiri tuh kayak fasilitas yang lebih ke kayak sharing session buat merawat mental health kita gitu tuh penting nggak sih? Penting sih. Penting. Karena aku jadi tahu gimana caranya ini. Kalau misalnya kamu mentalnya misalnya stres, caranya ininya gimana? Cara mengatasinya gimana? Pernah kan dulu yang khusus juga pernah ngundang psikolog gitu buat sharing session gitu, ngasih tips-tips gitu. Jadi ya selain dari untuk device dari fisik ya maksudnya juga dari psikis juga gitu, dari mentalnya juga dikasih itu. Nah itu kalian ngefek nggak sih gitu? Ya ngefek sih, minimal ya. Aku ngerasa jadi lebih nggak sendirian. Iya kan? Yang lain juga menderita gitu kan ya? Iya, ya kasarnya gitu. Tapi nggak gitu juga. Iya. Aku nggak sendirian. Jadi kadang-kadang kan kita kalau ngerasa nggak produktif, stres atau ngerasa perasaan yang nggak enak kan, kita tuh kadang suka istilahnya kayak gaslight diri kita sendiri gitu. Gini aja nggak bisa. Gitu. Payah bla bla bla. Tapi ternyata kalau ini aku nggak sendirian loh, ada temennya dan sebenarnya ini kondisi yang nggak sehat. Gimana sih cara ngatasinnya? Minimal itu sih. Jadi pembicaraan soal mental health kan jadi lebih gitu gak sih? Dulu kan kayak sesuatu yang rada tabu gitu gak sih? Gitu ya, kayak apa sih mental health dulu ya maksudnya. Tapi sekarang udah better sih, udah mulai open mind gitu udah. Dan banyak juga kan. Nah tadi kan sharing session itu bisa dikatakan sebagai preventif ya untuk pencegahan gitu. Nah kalau misal udah sakit, udah kena corona gitu, kantor juga provide kita gitu nggak sih? Kalau setauku sih provide ya. Provide kan? Iya, kayak kan mungkin teman-teman kita yang udah kena corona kan kayak dikasih obat-obatan kayak gitu-gitu, dikirim. Kalau mungkin pas butuh oksigen juga kantor juga kayak berusaha untuk sharing gitu loh. Sharing info-info tentang oksigen kayak gitu-gitu. Kemarin juga kan ada yang butuh donor konvalesen ya itu ada juga yang menolong yang butuh terus langsung di itu kan. Iya. Jadi emang bahu membahu gitulah ya membantu gitu. Kalau kalian sendiri pernah sih nerima itu booster kayak gitu atau gitu? Kayaknya tempatnya belum sampai sih. Tapi tapi yang pas awal-awal dapat. Apa? Dapat ya kayak vitamin C. Vitamin C gitu-gitu kan untuk tolak nyebutin mana? Tolak sakit. Tolak sakit ya. Tolak win itu juga. Itu juga dapat ya. Jadi emang itu bisa membantu sih untuk ya itu kesehatan kayak gitu walaupun mungkin terdengar simpel ya, tapi mungkin kan kecil-kecil gitu kalau terus build up terus-terusan kan bisa ngefek ke produktivitas, ngefek ke mental. Jadi mungkin dengan booster-booster itu kecil-kecil itu bisa bantu untuk memperbaiki kecil-kecil gitulah ya. Ngarahin gitu. Masalah booster kan tadi dari kantor ya. Nah, kalau dari diri kita pribadi, kalau menurutku cara mengatasi kayak penyakit-penyakit yang udah kita sebutin tadi itu, kalau dari fisik sih kadang aku olahraga itu penting karena itu bisa
membuat kita lebih fresh pikiran tuh yang pertama sih, sama lebih bahagia aja. Nggak tahu kenapa keluar keringat tuh kayak Iya. seneng gitu. Plong enteng Iya, gitu ya. plong enteng kayak gitu. Terus kadang kan susah tidur juga kan. Nah, setelah olahraga tuh bisa tidur cepet kadang. Mungkin karena kecapean. Iya, capek terus langsung tidur. Utama. Terus kalau yang non fisik sih, kalau aku karena introvert ya, jadi kadang baca buku. Atau produktif sih. Ngeri. Nggak musim. Tapi itu sinopsisnya doang sih. Baca belakangan itu, oke, lanjut buku selanjutnya gitu ya. Tuh, terus kadang apa ya, kayak stay connected sama teman-teman sih yang lama-lama gitu. Kamu tiba-tiba ngubungin teman-teman lama gitu? Iya, karena kan pengen tahu kabarnya kan gimana. Itu nggak Join dikira. MLM Mas. Iya, biasanya Asuransi. biasanya gitu kalau tiba-tiba ngubungin teman lama dikira mau Hai, utang apa kabar? atau MLM gitu. Kabarnya gimana? Terus bapak-bapak, kamu tertarik ini enggak? Kamu punya ini? Tapi enggak ya? belum sih, kayaknya belum ada kayak gitu. Dan semoga aja nggak ada. Oke. Nah, itu sih kalau dari aku sih. Oh, berarti kalau secara fisik olahraga seringnya, dan kalau secara mental baca buku gitu. Baca buku yang ini sih, yang nggak berat-berat biasanya. Kadang kan kayak tentang psikologi gitu. Itu bukannya berat ya Mas Ayu? Ada yang berat, ada yang enggak. Enggak, oke. Oh, jadi itu malah juga bisa membantu kita, apa sih kalau baca psikologi, untuk mengenali yang Diri kita kita. rasain gitu kan. Terus gimana actionnya? Caranya gimana, atasinya. Itu juga bisa jadi ini sih, bisa jadi treatment. Tapi kalau misal dari mindset apa atau kebiasaan itu ada nggak yang misalnya berbeda atau yang udah kamu terapin itu? Kebiasaan sebelum untuk ini ya. Iya, mungkin ganti mindset atau apa gitu untuk Apa ya? nggak ada. Kalau sekarang sih lebih sering harus pokoknya bangun pagi olahraga kayak gitu. Pokoknya harus keringetan lah. Waduh. Menghilangkan overthinking gitu nggak sih aktivitas fisik tuh. Aku kalau udah kelamaan enggak olahraga, kadang banyak pikiran. Wow, jadi dibuang lewat keringat sekalian gitu ya. Kalau udah keringetan tuh udah, wah, Kok lupa aku mikirin apa? Kadang-kadang tuh kayak, kok aku stres? Kenapa sih tadi habis olahraga gitu nggak sih? Terus langsung plong, hilang semua, lupa semua ya. iya. Nah itu walaupun itu aktivitas fisik tapi bisa ngaruh ke mental juga. Kalau menurutku. Mantap sih. Iya, aku secara umum setuju sih sama Mas Ayub soal olahraga, hobi, ngobrol sama orang. Cuma yang aku notice ya sama Mas Ayub, kadang-kadang tuh kita kalau udah mulai stres tuh berusaha tidak stres. Paham gak sih? Kayak trying to hard. Hard untuk biar nggak stres, terus malah ujung-ujungnya jadi stres. Karena kok nggak bisa berhenti stresnya Mas. Dan apalagi kalau lagi stres kayak gitu tuh, kalau kita nggak nikmatin ya, ini kasusku kemarin beberapa minggu yang lalu. Jadi aku mulai stres, nggak bisa fokus, terus kayak kerja dikit, rebahan, kerja dikit, kayak gitu. Terus aku konsul tuh sama psikolog online, rasanya nggak cocok, jadi lucu gitu loh. Jadi aku bilang kan, aku kayaknya merasa ini deh gitu. Terus ya emang simptomnya gimana? Saya nggak bisa fokus kalau kerja, sedikit-sedikit teralihkan, tapi aku masih bisa olahraga, masih bisa masak, bla bla bla. Jadi masih kayak antara stres nggak stres gitu kan. Terus psikolognya bilang, sepertinya Anda terserang gejala tidak fokus. Anda harus perbaiki mindset Anda agar positif sambil pelan-pelan menjadi fokus. Kan kesel banget sih. Ya kalau aku itu aku tahu, paham gak sih? Iya. Kayak gitu sih. Dan justru karena dibilangin gitu sama psikolog ya, aku jadi kesel dan jadi tidak stres. Kayak paham gak sih, keselnya tuh jadi justru makin gak. Jadi teralihkan, terus mungkin terpuaskan keselnya itu. Iya, jadi daripada energi keselnya aku pakai buat kesel, mending aku produktif. Benar-benar. Tapi satu hal lagi sih, ini hal kecil juga. Kadang cuman buka jendela atau pintu terus hidup udara segar aja, itu udah beda sih. Kayak udah misalnya lagi kelamaan di rumah terus nggak bisa kemana-mana gitu kan. Kayak ganti udara tuh kayak wah, Bener sih ya, kalau ruangan pengap itu kan. Kayak mungkin poinnya tuh apa ya, kalau misalnya kita capek, stres, lebih ya sudah mengalah saja istirahat gitu gak sih? Kayak ya
kita butuh istirahat. Kayak kalau roti itu kan butuh resting buat bisa mengembang gitu. Oke. HP Analoginya juga perlu makanan. dicas kan ya. Iya bener. Laptop juga sih. Iya, kan sama aja Mas. Semua gadget ya. ya. Semua gadget ya elektronik itu. Bener sih. Jadi ya jangan lupa istirahat. Iya bener. Tapi kadang gimana istirahat kadang kebablasan gitu loh. Niatnya ya mungkin tidur siang power nap gitu 30 menit terus tiba bangun jam 5 gitu. Terus lanjut Penuh malam gitu, ya. notifnya penuh gitu dicariin gitu. Ja. Kan juga kadang terus nambahin stres. Itu tipsnya apa sih ada? Yang ini tadi nggak usah di-cut ya, yang kamu ngomong kayak gini. Nggak apa-apa sih. Emang beneran pernah kayak gitu. Nanti cuma power nap udah nyetel alarm gitu terus matiin lanjut sampai jam 5. Kok gelap jam 5 sore. Kok gelap gitu. Gimana tuh? Mas. Kalian pernah nggak sih maksudnya nyoba tidur siang gitu cuma sebentar? Itu nggak di alarm loh. Udah di alarm tadi udah. aku matiin atau gimana? Nggak tahu sih kalau biasanya power nap pakai niat dulu nggak? Niat gimana? Iya kayak aku pokoknya mau tidur 30 menit doang gitu. Atau aku pokoknya mau istirahat tapi habis ini aku mau kerja. Oh, ada sih ya, niatan gitu juga ada, tapi mungkin Ya mungkin kamu capek capek ya. Jadi ya udah nggak apa-apa lah ya itu. Sekali-sekali nggak apa-apa ya. Asal nggak tiap hari gitu ya itu niat kerja enggak itu. Nggak apa-apa sih gitu. Kadang-kadang kita tuh kayak membohongi diri sendiri. Nggak apa-apa Denial lah kok. ya. Nggak apa-apa Sehat masih kok, kuat. masih kuat. Wah, strong. Terus tipes. Tiba-tiba sakit down terus bingung. Bener sih. Jadi lebih aware aja ya. Oke, nggak terasa banget nih kita ngobrol-ngobrol panjang banget. Udah sampai di segmen terakhir ya. Jadi sebelum kita tutup, mungkin teman-teman bisa ngasih kesimpulan gitu. Kesimpulan berdasar tentang WFO atau WFA dan kesehatan mental yang kita bahas tadi nih. Mungkin bisa dari Mas Ayub dulu mungkin? Dari aku dulu. Iya. Nggak dari yang dekat dulu aja. Gitu ya. Oke dari aku dulu. Merasa kayak webinar aja. Harus mikir dulu dia Mas Ayub. Diserahin dulu aja nih. Oke, mungkin karena aku tim WFH ya. Iya. Jadi aku ngerasa saya mengenali diri sendiri di waktu-waktu kayak gini bakal penting banget sih. Jadi kayak kamu sukanya apa, nggak sukanya apa, batasanmu secara umum ya. Kalau misalnya dunia kerja kamu kayak batasan selesai kerja jam berapa, nggak bisa diganggu jam berapa, bla bla, itu tuh penting gitu. Karena kalau misalnya kita melanggar boundaries kita, kadang-kadang bikin stres kan. Iya benar. Kayak bangun, tidur, kerja, sampai mau tidur kerja. Ya, mimpi juga keingetnya Kerja 24 jam 24 jadinya. jam. Ya, jadi kayak tahu batasan, tahu apa yang disukain itu bakal sangat-sangat bagus sih Benar-benar. buat survival ketika pandemi. Iya. Karena sendirian Iya, kan. benar. Ya. Enggak, Mungkin Mas Ayub udah mikir belum? Monggo. Dapat idenya. Gimana Ya, kalau gimana? dari aku sih WFH sama WFO nggak ada masalah sih. Kayak kita harus tahu apa yang kita mau. Kayak kalau mau WFH juga oke. Kalau ngerasa WFO itu kurang produktif, kalau ngerasa WFH kurang produktif, WFO juga oke juga. Kayak gitu. Kayak ya kata Mbak Imas tadi kan tahu batasan kan, kita harus tahu juga diri kita sendiri kan. Kayak kita harus pahamin kita maunya apa sih. Iya. Oke. Jangan kita cuma ngertiin orang lain tapi diri kita sendiri nggak ngertiin. Self care, self love, self apa lagi? Self aware dan self love itulah. Ya, Nah itu, iya. jadi Kayak intinya gitu sih kalau adalah- dari aku. Ya, intinya adalah dengerin dirimu ya, tahu batasannya gimana. Kalau emang udah bosan WFH ya coba WFO gitu. Kalau pas WFO udah kok gini-gini terus coba WFH gitu. Tapi itu yang kalau emang dapat kebebasan atau dapat kemerdekaan lah ya pilihannya gitu bisa dicoba sih. Boleh. Oke. Iya. Tapi kalau secara umum WFO WFH itu apa ya, mengenali diri sendiri itu penting sih. Penting tetap ya. buat kesehatan mental. Iya, benar. Nah, ya itu. Dengarkan diri kalian, jangan dipaksa lah ya pokoknya gitu. Tahu kapan harus istirahat. Kapan istirahat, kapan harus kerja gitu, kapan harus tidur. Oke. Ya, udah mungkin gitu aja. Ya, kita akhiri podcast ini. Udah, nggak ada yang mau sampaikan lagi nih? Nggak ada? Kayaknya udah daging semua ini. Oke, ya ini bermanfaat sekali Tenang ya. ini, penontonnya. Ya, oke, ya udah. Terima kasih Hoster People ini udah nemenin kami nih, udah dengerin podcast kami
semoga podcast kami tadi bisa membantu teman-teman gitu untuk menjalani hari-hari di tengah pandemi ini yang nggak tahu ya kapan kelarnya, semoga bisa cepat kelar. Oke, dah gitu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.